Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Ini menarik sekali, saya sedang di Lembang, Bandung, di pesantren At-Thaibah. Ini pesantren yang luar biasa ini ya. Ini pesantren yang mengembangkan bunga. Kita akan ngobrol dengan Bapak Pimpinan Pondok Kiai Al-Hajj Dadang Hernawan MA, alumni Gontor tahun 75, satu periode dengan Ustadz Din Samsudin dan Ustadz Hidayatullah Zarkasi. Ustadz, ini pohon buat apa ini, Ustadz? Ini pohon buat hiasan di rumah, di dalam rumah. Mereka pajang, ada yang disusun berbagai macam, satu kotak, ya, ada juga yang satu pot, ditaruh di meja tamu kayak gitu. Oh, buat hiasan meja? Ya, hiasan meja banyak. Ini hidup berarti ya? Hidup. Oh, jadi tanaman hidup butuh disiram gitu kan? Butuh disiram. Oh, butuh tetap ya? Tetap butuh. Iya. Oh, tapi disiramnya nggak tiap hari? Seminggu sekali cukup. Oh, cukup seminggu sekali? Cukup. Masya Allah, ini lucu-lucu banget. Emang nggak besar-besar ini ininya, Seth? Nggak mau membesar maksudnya itu pohon-pohonnya itu? Emang segini-gini aja gitu? Enggak, memang besar nanti. Besar nanti dipotong, bisa tumbuh lagi. Oh, kalau besar nanti dipotong, iya, terus tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Jadi ada perlakuan khusus ini. Ada perlakuan khusus ya? Namanya. Gitu. Ini usaha pesantren, Seth? Ya, alhamdulillah dari pesantren ini bisa membantu bayar honor ustaz. Oh, dari usaha ini Ya. Jadi ini dijual ke masyarakat? Dijual, memang kita ada orang yang ada bosnya, kita jual ke bakul. Ada juga yang langsung dari Jogja, dari Semarang pada datang. Oh, ada yang ini ya, pengumpul lah ya? Iya. Pengumpulnya ada, lalu kemudian ada juga yang pembeli langsung juga ada yang datang. Ini santri yang ngelolanya? Ustadz dengan santri ini. Ustadz dengan santri ya? Ini kan memang punya pondok, ada punya saya yang tadi yang sendiri. Oh, ada punya pribadi, ada punya pondok, berarti punya antum, punya pondok. Yang kalau yang ini punya pondok berarti. Pondok. Ya. Nah, kebetulan ini Ustadz ini yang khusus menangani ini. Wah, Ustadz ini, sini Ustadz. Ya. Ya. Ini ada berapa jenis ini Ustadz? Ya, lebih dari 100 jenis. 100 jenis? Lebih dari 100 jenis. Itu dimulai bibitnya bagaimana nih pembibitannya? Kalau kita ini bukan, kan ada yang grafting, ada yang tidak. Kita ini adalah yang tanaman sukulen yang tidak pakai batang. Tidak pakai batang? Ya, karena ada yang pakai batang, ya, sudah agak punya. Paling kita punya yang grafting kalau itu. Ini sukulen. Ini tanaman sukulen yang jenis daun. Oh. Nah, kalau kati seperti itu, Pak. Ya. Ini kalau kati seperti ini. Itu Euphorbia lactea ini. Ini apa itu? Ini Tolong ambil. Nah, itu apa itu? Euphorbia lactea. Apa itu? Euphorbia lactea ini. Jenisnya? Ini Haworthia variegata. Oh. Terus di sini tuh ngapain aja? Mulai dari kecil gitu? Ya. Kalau yang gini kita ngambil bibitnya yang ini. Kita ini diambil ininya. Bibitnya kecil. Pembibitan juga di sini? Ya, ini. Contoh kita ini ambil ini, kita tanam di pot 8 dulu, pot kecil dulu. Oh, ya bibitnya tanam di pot kecil. Nah, baru sudah kalau agak besar, nanti kita tanam di pot yang ini. Yang baru kedua. dipindahkan Ya. ke pot yang lebih besar. Oh, ini apa ini? Itu kaktus. Kaktus? Ya. Oh, itu juga sama begitu? Ya, sama. Dari kecil sampai besar? Ya, kalau ini bisa di grafting, bisa juga di on root. Apa itu nama? Apa itu? Tanam langsung. Tanam langsung dan pakai media tanam. pakai batang. Oh, pakai batang bisa, ditaruh di batang bisa, ditanam langsung juga bisa ya. Bisa. Oh, ini pemasaran kemana sih?
Kita agak apa? Tunggu yang datang aja. Kita punya langganan khusus. Oh, pelanggannya. Nah, cuman sekarang nggak seperti kemarin-kemarin. Kemarin itu kan lakunya Cukup keras laku ya. Sekarang itu lagi lesu Lagi sekarang. turun ya. Oh, ini terimbas juga ya ekonomi ini, Pak, Ya, ya. pandemi ini. Justru kemarin pandemi yang bagus. Oh, karena banyak orang bertanam ya. Bukan, karena orang banyak di rumah. Banyak di rumah ya. Yang betul. pada online. Iya, iya, iya. Dulu gak ada tanaman yang segede gini. Oh, nggak sempat ya. Gak sempat sampai gini. Kecil-kecil begini udah ambil. Udah habis ya. Bahkan baru dipetik sudah diambil. Oh. Iya, 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 iya. Berapa kalau harganya ini? Kita Satu ini? jual sekitar 15-20 kalau di sini. 15-20 ya. 20 ribu ya. Ada yang mahal-mahal gitu? Kita gak punya yang mahal banget. Ada. Oh, ada memang yang mahal. Ada. Orang lain ada yang punya sampai harganya jutaan. Bahkan ada yang 100 juta lebih. Hah? Ada yang harganya 100 juta lebih. 100 juta? Iya. Segini? Iya. Agak besar. Agak besar. Oh, 100 juta. Yang ini juga ini. Gini juga ini. Laku 100 ribu ini. Oh, itu 100 ribu ya? Ini kelainan. Masya Allah. Yang kelainan Zat yang mahal. Oh, yang Tapi- tidak biasa ya? Ya, tapi kelainannya ya ini kan kelainan tapi sudah banyak. Maksudnya yang masih sedikit. Kamera. Nah, ini apa nih, Seth? Golden barrel. Oh, itu apa, Seth? Gini status golden barrel. Oh, ini lucu sekali. Ya, Kalau gini bisa besar bisa sampai- gede. Bisa lebih dari bawah beli. Masya Allah. 2 tahun itu medianya baru medium 20 kalau 2 tahun. Bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Jadi besar gitu? Ya. Di atas meja gitu? Iya, gini-gini. Pot besar. Lucu ya. Di atas meja bisa gede gitu. Ini harganya berapa kalau yang begini, Seth? Yang kalau Yang sekarang segini. sekarang itu harganya 20 ribuan. Oh, 20 ribuan ya. Kalau yang gede gitu ada. Oh, ada itu jutaan itu ada 5 juta. 3 juta. Oh, karena bertahun-tahun ya. Ya, karena besarnya itu lama. Oh, membesarnya lama ya. Kayak Dan menjaganya dari penyakit juga, Zat. oh, iya ya. Oh, kalau udah lama bisa jutaan gitu ya. Iya. Masya Allah. Ini dulu ini per daun nih. Apa itu? Ini Hoya ya, lope gitu. Oh. Hoya paligata. Masih lucu. Per daun. Per daun. Per daun apanya? Harganya. Harganya per daun? Oh, satu daun berapa? Kalau kemarin lagi rame itu 25 ribu per daun. 25 ribu per daun. Tapi kalau sekarang ya mungkin ya sekarang dikarenakan lagi lesu, Ya. kurang peminatnya sekitar 5 ribu per daun. 5 ribu. Oh. 5 ribu per daun. Ini banyak di sini yang membudidayakan ini. Masyarakat Banyak. oh banyak. Kita ini kampung kaktus. Kita ini sebetulnya kampung kaktus. Oh, kampung kaktus itu sini tuh. Iya, kampung kaktus di sini. Tetangga kita ekspor. Oh, ekspor. Ke Eropa, ke Rusia, ke Oh, di sini tuh namanya kampung Iya. kaktus itu ya. Kampung kaktus. Oh, iya iya iya. Dan- Pernah dengar. Dan di sini rata-rata apa live menawarkan live streaming. live. Pakai TikTok, pakai Iya. YouTube. Itu kebanyakan gitu. malam-malam. Jadi kalau siang kan karena di greenhouse itu kan panas, HP-nya itu biasa blank kalau ini. Jadi mereka itu live itu dari habis asar jam 4 sampai tengah malam. RW sini paling banyak menggunakan internet, Zat, di Lembang ini. Ya. Wah, menarik sekali. Bahkan ketika Covid itu bisa dibilang pengguna ini apa namanya itu Internet. internet Ya, lewat ini Medsos. ya Ya banyak ada yang pakai apa? Indihome, ada pakai Ayu, macam-macam. Masya Allah. Macam-macam ya pakai. paket terbanyak waktu Covid itu. Di sini. Ya, di Luar Indonesia biasa. waktu Covid itu. Masya Allah. Nah, sekarang sekarang juga masih cuman bahkan sekarang itu hampir kebanyakan live. Anu ya, Ya. untuk pakai medsos ya. Oke, kita akan ngobrol dulu dengan Pak Kiai ini. Ini hikayah pesantren dulu, bagaimana ini Pak Kiai ini? Berdirinya pesantren ini. Alhamdulillah ini atas pertolongan Allah saya bisa terjun di pesantren. Ceritanya panjang sekali. Jadi pas saya keluar kantor
saya ngajar, saya kuliah, dan terus ke pasar. Dari situ jadi malas mengajar. Nah, cuman orang tua saya menegur, tolong madrasah ada, kamu ngajar. Tapi dilalahnya saya ke Jakarta, ketemu orang NTB. Dang, anak istri kamu bawa ke NTB, kita bikin pondok di sana. Saya kasih wakaf 2 hektar. Saya ketemu lagi orang Lampung, waktu reuni di Tasikmalaya. Ya, kalau Anda mau, saya ada 6 hektar wakaf, katanya. Yuk kita bikin pondok. Ketemu lagi ada orang anggota DPR dari Pontianak, nawarin juga kita wakaf. Nah, dari situ jadi saya mikir gitu, apa ini mungkin harus saya ambil sikap ini. Nah, dari situ untuk meninggalkan saya usaha itu berat sekali karena kan dibayangkan Sambil duduk, Red. dibayangkan kita ngurus pondok, nanti dari mana income, itu yang saya bayangkan. Sugi sekali. Maka tadinya yang saya sering jalan ada di rumah, tapi kita buka pengajian biasa aja malam. Sore saya dagang, isi warung-warung, jalan kaki. Pas berjamaah di suatu masjid, kok ini orang dipakai imam, padahal mungkin kurang layak. Dari situ saya berpikir, wah kalau gitu mungkin saya harus ngajar yang full. Mudah-mudahan ada beberapa orang yang bisa jadi imam, itu antara lain. Dan juga pengalaman saya ngurus TK Al-Quran juga, kebanyakan yang aktif itu bukan orang dari pondok waktu itu. Banyakan orang-orang dari tamatan SMA. Sehingga mereka bacaannya, pengetahuan keagamannya tidak sesuai yang dibutuhkan waktu itu. Dari situ terbetik saya mau bikin pondok. Nah, akhirnya tahun 98-99 saya umumkan untuk menerima santri. Gitu. Nah, rumah ukuran 5x6, yang datang ada 21 orang. Yang ngajar saya sendiri. Waktu itu matematik saya ngajar, bahasa Inggris, pokoknya pelajaran-pelajaran itu saya sendiri. Nah, berjalan beberapa bulan saya dikirim tenaga pengajar bantuan dari pesantren Darussalam Garut. Nah, dari situ ada yang membantu saya ngajar, jadi nggak terlalu berat. Setelah itu kurang lebih 1 tahun ada ngasih wakaf 4.000 meter ini dari orang tua. Nah, 4.000 meter, dan alhamdulillah atas bantuan Allah saya bawa cakul sendiri, saya meratakan sendiri, dan dalam jarak 2 bulan bisa membangun. Nggak tahu dari mana itu bang. Yang penting bisa membangun 2 lokal ya. Itu antara lain. Adapun sistem kami ikuti metode dari Gontor, mungkin plus minus ada sedikit kebutuhan lokal, kita tambahkan kebutuhan lokal ini, dan pelajaran dibagi dengan 4 mata pelajaran. Yang pertama MPDU, mata pelajaran dasar umum, mengikuti standar Kemendiknas ya, itu. Dan kedua MPDI, mata dasar keislaman, bahasa Arab meliputi balaghah, shorof, nahu, semuanya, dan mata dasar keislaman namanya MPDI. Yang keempat MPKC, mata pelajaran kecakapan, seperti kita bisa public speaking, yang lainnya, dan juga keterampilan bagaimana berkebun. Terus kita bikin handicap, itu yang ada di
yang kita ajarkan di sini. Maka ini juga adalah laboratorium pertanian. Ini kebun buga ini bagi santri-santri. Jadi di samping itu pun tanaman-tanaman lain sebagai edukasi kita tanam berbagai macam. Di sini ada lada, padahal itu kan tanaman dataran rendah. Tapi dengan kondisi greenhouse bisa berbuah juga. Ada lada, ada strawberry, ada blueberry, ada raspberry, ada juga talas, ada talas bening, ada talas satoimo, ada talas Bogor, jadi ada jeruk, juga pokoknya yang kira-kira memudahkan mereka bisa mengerti, itu juga saya ajarkan. Bagaimana juga bikin pupuk organik juga kita ajarkan. Kalau kita mengacu ke kitab Filahah, kita mundur sekali, mungkin beberapa puluh kali mundurnya dari zaman Al-Filahah. Al-Filahah kan kurang lebih buku itu 700 tahun yang lalu. Ya. Kita jauh sekali dari itu. Makanya sekarang para cendekiawan pertanian mulai mengkaji Al-Filahah dan sekarang menerapkan metode-metode Al-Filahah. Sudah mulai muncul bahkan kajian-kajian sudah mulai kajian Al-Filahah di mana tanaman disesuaikan dengan kondisi alam, disesuaikan dengan lingkungan. Itu antara lain dalam kepertanian. Saat bagaimana dengan metode pendidikan dan pengajaran yang ada di At-Thaibah? Cara pengajaran kita dibagi dalam 4. 1. Taklim. Kedua, tadrib. Yang ketiga, tarbiyah, tarbawi. Nah, ketiga, tajhid. Diusahakan jadi muta'alim, jadi mu'alim, jadi murabi, jadi mujahid. Jadi yang tajhid. Dalam fase-fase seperti itu kita usahakan. Dengan langkah-langkah pembentukan syakhsiyah thayyibah, usrah thayyibah, kesananya mudah-mudahan baldah thayyibah warabun ghafur. Itu antara lain. Syakhsiyahnya apa, Zed? Syakhsiyah thayyibah itu apa saja, Zed? Jadi pribadi-pribadi yang baik yang menurut akhlak Rasulullah SAW diusahakan. Dia memang ibadahnya kental, tata keramanya juga kental. Dan tata krama itu bukan dengan manusia saja, dengan hewan, dengan tanaman pun tata krama. Kita ini nanam, lalu kita tidak siram, kita zalim terhadap tanaman itu. Diusahakan terlebih demikian. Impian, cita-cita antum ini At-Thaibah ini ingin menjadi seperti apa? Mungkin jarak yang dekat, kita ingin mewariskan kesenangan mereka terhadap tanaman, terutama tanaman pangan. Sekarang ini segala macam makanan hampir impor. Yang saya tahu, beras sudah pada umum tahu, tomat dari Turki, jagung dari Kanada, dari Thailand. Terus sampai garam pun impor ya. Nah ini, kalau mereka cinta mungkin bisa menanam, gitu. Al-Falah Imadul Bilad. Petani ini ya soko guru sebuah negeri. Jadi mudah-mudahan mereka senang bertani. Itu antara lain kebutuhan pokok ini nggak bisa diabaikan. Gitu. Dan memang jadi kalau senang tani, insya Allah Indonesia ini tanahnya subur, masih luas, orangnya banyak. Nah, cuman memang petani ini dianggap orang kelas 3 mungkin di bumi ini ya, bukan orang. Padahal mereka ini. Nah, jadi itu antara lain kita ingin. Bahkan doanya saja saya ingin ada punya pesantren pertanian, di mana anak bisa mengerti bertanam dengan klasifikasinya. Bagaimana tanaman apa yang bisa tumbuh di dataran 100 sampai 400, bagaimana anak bisa tumbuh di dataran medium yang sekitar 400 sampai 800, bagaimana di highland yang bisa nanam apa saja di tanah itu. Nah, dari ketinggian tanah ini kita bisa macam-macam bisa kita tanam untuk kebutuhan kita. Akhirnya kita mengurangi
impor mungkin ya, mungkin ini kan mudah-mudahan doanya aja, mudah-mudahan ini. Amin. Itu. Dengan mungkin nanti di kewajiban santri melaksanakan kerjanya sekitar 2 jam per hari lah. 2 jam per hari dia ke kebun atau 3 jam itu cukup untuk dia. Di samping itu ya mereka mengerti juga bagaimana bisnis pertanian. Bukan bisa saja produktif saja, tapi bisnis pertanian seperti apa. Walau alam ini kita bisa sampai, yang penting kita berbuat. Itu kita telah menaruh titik, nanti yang memperpanjang titiknya generasi berikutnya. Barakallahu fikum Ustaz. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin, amin, amin. Masya Allah, ini alumni Gontor 75. Saya baru 2 tahun. Antum sudah alumni, Masya Allah. Ini semangat antum ini luar biasa. Dan ini ada di Kampung Kaktus yang kalau teman-teman dengar pernah ya. Jadi di sekitar pondok ini hampir banyak sekali masyarakat yang mengembangkan. Tidak kurang dari 90 greenhouse ini. Ada 90 greenhouse. Lebih, Sir. Lebih Ya. di desa ini. Jadi memang ini desa yang penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan macam-macam bunga yang ada di Lembang. Mudah-mudahan antum selalu sehat, pondok Amin. selalu Amin. berkembang, Amin, amin. berkah, Amin, amin, amin. berkah. Semuanya insya Allah bisa melahirkan banyak generasi yang bermanfaat untuk umat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.